Jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Paling komplit programnya dan komplit iramanya. Basmedianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Basmedianet mengudara untuk semua, di mana Anda ada, kami ada. Akidah Ramadan. Apakah marah membatalkan puasa? Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, orang puasa ketika dia marah atau bertengkar dengan orang lain, puasanya tetap sah dan tidak wajib dia ulangi. Dan karena inilah, orang yang marah ketika puasa bisa menyebabkan pahala puasanya berkurang. Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Jangan marah," telah menggabungkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Karena marah bisa menyebabkan permusuhan dan terkadang menyebabkan dirinya menyakiti orang yang dimarahi, sehingga bisa mengurangi kadar agamanya. Edukasi religi Basmedianet. Akidah Ramadan. Akidah Ramadan. Asupan kilas dakwah Ramadan. Edukasi religi khusus Ramadan. Jaringan Basmedianet. Basmedianet semakin luas jaringannya. Masih yang aku paling suka, guys. Jaringan Basmedianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5 dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5 dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Basmedianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Basmedianet. Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Basmedianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Basmedianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Basmedianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Basmedia. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Basmedianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Basmedianet. Kacang hijau. Salah, ya tumbuh kacang hijau. Putra bonsai. Putra bonsai kalau ditanam. Serunya sahur. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Mikir aja puasanya kemarin ayamnya udah dipotong, udah dimasak kompor. Ternyata sahurnya sekarang. Program Serunya sahur. Ada tebakan lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya sahur. Serunya sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Serentak di jaringan radio Basmedianet. Sahur. Serunya sahur. Serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Basmedianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tabulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM.
95,7 FM Idaman yang paling istimewa Elegan Radio 95,7 Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat elegan Anda kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah di hari ke-21 di bulan Maret 2025, tepatnya hari Jumat, juga tanggal ke-21 bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita masih bisa bersua di program spesial Ramadan, yakni Dai Ramadan 1446 Hijriah. Untuk hari ini sudah datang Bapak Ustadz Supriyadi, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Dan tema yang akan disampaikan untuk sore yang berbahagia ini adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Oke, kerabat elegan, pakai bahasa oke enggak apa-apa. Bahasa gaul. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Siap untuk menyampaikan tausiah untuk sore hari ini? Insya Allah. Oke. Saya terbiasa dengan bahasa oke Pak. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Pedal berikutnya saya berikan kepada Pak Ustadz. Monggo. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Terima kasih kepada Bapak Seno yang telah memberikan waktu untuk saya pada kesempatan yang mulia ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah amma ba'du. Sahabat Radio Elegan dimanapun berada, juga kepada seluruh pimpinan Radio Elegan beserta karyawan yang tepatnya berada di wilayah Bulung Kencana yang pada sore hari ini sedang mendengarkan siaran kami. Tidak lupa pula pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya kepada Bapak Sena semuan izin untuk bisa menyapa keluarga besar kami yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena insya Allah pelaksanaan tausiah menjelang berbuka puasa ini pula, kegiatan ini bisa berlangsung atas kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta Radio Elegan di Bulung Kencana. Oleh karenanya kami menyapa kepada Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sanusi, yang senantiasa kami hormati, kami takdimi. Yang terhormat pula kepada Bapak Anton Sofari MPDI selaku Kabak TU Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tidak lupa pula kepada Bimas Islam, yaitu Bapak Hizbullah Safari SHI, yang selama ini membimbing kami dalam rangka melaksanakan kegiatan di penyuluh agama ini. Ucapan ribuan terima kasih, sehingga kami juga bisa diberikan kesempatan untuk bergabung bersama dengan Radio Elegan di Bulung Kencana. Juga yang kami hormati keluarga besar
Kementerian Agama Kabupaten Tulung Bawang Barat, juga kepada seluruh penyuluh agama di Kabupaten Tulung Bawang Barat, juga kepada keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Bawang Tengah, wabil khusus kepada Bapak Zunaidi SHI yang selama ini juga membimbing kami dalam rangka kegiatan penyuluhan agama di Kecamatan Tulung Tengah yang kami hormati. Sahabat elegan seluruhnya dimanapun berada, dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama dimanapun berada yang pada saat sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan di bulan Ramadan ini, mulai dari awal Ramadan sampai hari ini, senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah pertama-tama kita bersama-sama panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, terutama sekali setelah kita masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita masih bisa memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini, merupakan satu anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih dipertemukan bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini, ataupun di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini, mulai dari awal Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya bisa benar-benar ketika keluar dari bulan suci Ramadan ini benar-benar laksana bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga rahmat beserta salam tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, pertolongan beliau dari urusan dunia, terlebih-lebih lagi syafaat beliau tatkala nanti di akhirat. Sahabat elegan dimanapun berada yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, syukur alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Seno yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa bersambung dengan sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat elegan di 95,7 FM dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadikan ajang silaturahmi kita pada kesempatan ini. Juga pada kesempatan ini saya diberikan satu judul, yaitu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, keluarga besar Kementerian Agama dimanapun berada, tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar ini yang telah diberikan untuk saya pada judul pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya, bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang dipilih oleh Allah di antara 12 bulan. Bulan Ramadan ini yang paling dipilih oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya satu tahun dalam satu bulan dalam satu tahun, amin, dalam satu minggu pun ada yang dipilih oleh Allah, yaitu Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Demikian pula dalam satu hari satu malam Allah telah memilihkan waktu buat kita dari 24 jam waktu itu, yang paling mustajabah adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Oleh karenanya bulan Ramadan ini sering disebut dengan Sayyidus Suhur, rajanya, penghulunya, ataupun ratunya bulan-bulan. Ya sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala memilihkan bulan yang paling istimewa, hari yang paling istimewa, juga waktu yang paling istimewa disediakan buat hamba-hambanya yang hendak melaksanakan ibadah, khususnya para orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan asma beliau.
Sahabat elegan dan keluarga besar Kementerian Agama dimanapun berada, taubahnya malam Lailatul Qadar merupakan salah satu alasan kenapa bulan Ramadan ini diagungkan oleh Allah ataupun dipilih oleh Allah sebagai bulan yang paling agung di antara 12 bulan. Salah satunya adalah di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Secara lughat, Lailatul Qadar itu diartikan malam kemuliaan ataupun malam ketetapan, di mana secara istilahi malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, yaitu malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sering mendengar ini Bapak Seno berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ini, bahwa malam ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini sering kali kita dengar. Cuman kadang-kadang kita tuh senantiasa bertanya, kira-kira kita itu bisa nggak ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Ini yang sering sekali kita pertanyakan dalam diri kita. Ini kadang gini Pak Ustadz, apa kita sudah mempersiapkan diri jebol kaya di limpek begitu ya? Nah, ya sering terjadi ya. Kayaknya juga begitu. Apa mungkin karena memang kita ini masih terlalu banyak noda dan dosa yang keseharian kita laksanakan sehingga ketika harus berhadapan dengan malam Lailatul Qadar, karena mohon maaf ini sudah malam yang ke-22, artinya semalam di malam Jumat itu merupakan malam 21, yaitu malam Lailatul Qadar yang pertama. Ya, mudah-mudahan belum di malam Jumat ini, masih ke depannya lagi. Oleh karenanya ya, karena malam itu saking agungnya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ataupun kalau dihitung dengan tahun bahwasanya itu mencapai 83 tahun lebih 4 bulan. Di mana malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam kemuliaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Saya pikir ambil 3 ayat ini terlebih dahulu, yang mana inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya telah kami turunkan malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu, sahabat elegan dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat dimanapun berada, malam Lailatul Qadar ini sendiri adanya dikhususkan kepada umat-umat Rasulullah Muhammad SAW, di mana ashabul nuzul malam Lailatul Qadar itu, tatkala itu Rasulullah SAW bersama-sama para sahabat sedang duduk bersama-sama, kemudian Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat bahwasannya pada saat itu ada seorang dari Bani Israel, seorang laki-laki dari Bani Israel diberikan umur oleh Allah, umur yang panjang sampai 1000 tahun. Umur yang panjang itu sendiri dipergunakan oleh laki-laki tersebut kalau siang harinya dipergunakan untuk berjuang fisabilillah, membela agama Allah, turun di medan perang. Sementara kalau malam hari dipergunakan untuk senantiasa berzikir, mengagungkan asma Allah. Ini dilakukan oleh laki-laki tersebut selama 1000 tahun. Mendengar cerita ini, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah. Setidaknya para sahabat ini langsung datang rasa iri, kok mampu dia melaksanakan itu.
saben malam dilaksanakan ibadah kepada Allah dengan banyak-banyak mengingat kepada Allah, sementara kalau siang hari dipergunakan untuk berjuang fisabilillah, alangkah hebatnya orang itu, alangkah kuatnya. Tentunya orang ini adalah jaminan surga bagi Allah. Nah, ini yang membuat iri para sahabat. Oleh karenanya Rasulullah dari para sahabat kemudian melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mencontoh sementara kita saat sekarang ini umur kita paling lama 80 tahun." Kira-kira begitu Pak Masino ya. 80 tahun. Apa mungkin kita bisa melaksanakan ibadah selama itu, kemudian berjuang fisabilillah selama itu? Lalu bagaimana ya Rasulullah agar supaya kami bisa menyamai ibadah yang telah dilaksanakan oleh laki-laki tersebut? Maka ketika Rasulullah mendengar pertanyaan yang sedemikian, beliau berdiam sejenak. Tatkala itu malaikat Jibril turun dengan seraya membawa surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 yang memberikan penjelasan bahwasanya bagi umat Rasulullah Muhammad SAW disediakan satu malam yang mulia yang terjadi di bulan suci Ramadan, di mana malam kemuliaan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, buat umat-umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terus terang saja Bapak Sino, kalau kita pikir-mikir, ya kalaupun sekarang kita mungkin memasuki usia yang 50 ataupun mungkin Pak Sino lebih dari 50 ya. Ya lebih lah ya. Sudah tua saya, sudah. Sementara ini mbah. Terus terang saja, saya pribadi, kalaupun memang selama ini juga kami berjalan bersama Bapak Kasih Bimas di Kementerian Agama Pak Hizbullah Safari, itu bahasanya apa ya, berjuang untuk bisa membangun agama ini melalui penyuluhan agama. Ya, tergabung dalam keluarga besar, penyuluh agama Islam, Kemenak Tulang Bawang Barat. Betul. Namun demikian, di sisi lain kami di rumah juga alhamdulillah, walaupun enggak banyak, juga bergelut dengan anak-anak yang senantiasa tiap hari ngaji, mulai dari mungkin huruf-huruf hijaiyah sampai huruf sambungnya dan mungkin sampai kepada Al-Quran. Tapi kami masih merasa umur yang saya miliki sampai sekarang, taruhlah mungkin saya umur 50 tahun, tapi ya saya pergunakan untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi intinya baru beberapa tahun saja gitu. Jadi intinya kalaupun kita pengen beribadah sesuai dengan yang diceritakan tadi kan kayaknya nggak mungkin. Nah, kayaknya begitu Bapak. Maka Allah memberikan malam yang istimewa, walaupun lamanya tidak seperti yang diceritakan tadi, tapi nilai amalnya itu disamakan. Itu memang Allah Maha Murah ya. Benar memberi kesempatan kepada kita disesuaikan dengan umur juga kemampuan umat Muhammad sekarang. Betul. Pak Ustadz sangat menarik. Namun sebelum berlanjut, kita mau sapa kerabat yang sudah gabung di program Dai Spesial Ramadan. Dakwah Islamiyah Sore khusus Ramadan. Kerabat terkait masih bersama di program Dai Spesial Ramadan untuk hari ke-21 bersama Bapak Ustadz Supriyadi, Sarjana Pendidikan Penyuluh Agama Islam dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan temanya juga sangat menarik, yakni keistimewaan malam Lailatul Qadar. Buat Anda kalaupun ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa tulis komentar di kolom komentar live streaming Facebook Elegan Radio, inbox pun juga bisa, SMS atau pesan singkat bisa, juga pesan WA. Yang sudah bergabung ada Mas Samsul Hidayah. Ini jauh Pak Ustadz dari Purwokerto, Ngadiluweh, Kediri Selatan, Jawa Timur. Ini bareng menyimak program Dai Sore. Selamat petang. Kemudian ada Mbak Ailayanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Gotong Royong, Lampung Tengah. Jika ada Pak Rojikin, Ustadz Rojikin.
hadir Mas Ustadz Supriyadi, moga-moga bermanfaat bagi kita tausiahnya. Amin. Terima kasih Pak Razikin Gunung Agung. Terus ada Mas Iwan DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menyimak tausiah di Elegan Radio tiap sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini Mas Iwan DJ dari Bogor, Jawa Barat, Pak. Amin. Allah. Dan dari sekian komentar ternyata belum ada satupun pertanyaan. Namun sebelum nanti barangkali dari saya sendiri Pak pertanyaannya. Namun sebelum masuk ke sesi pertanyaan, silakan untuk berikutnya. Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Silakan dilanjut Pak. Nah, jadi sahabat Elegan dimanapun berada dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulung Bawang Barat, kalaupun tadi saya sampaikan tentang pertimbangan masalah umur kita yang sekarang kita laksanakan, mungkin ya dari 0 tahun sampai dengan umur 30 tahun rasa ibadah kita kepada Allah belum begitu kental. Jadi kalaupun sekarang umur 50 tahun, baru 20 tahun yang mungkin sedikit-sedikit kita mulai untuk khusyuk melaksanakan ibadah. Yang sudah barang tentu 30 tahun kalau mau ditebus 20 tahun itu tidak mungkin. Oleh karenanya penyediaan malam Lailatul Qadar ini oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya malam Lailatul Qadar ini suatu upaya kita untuk mengejarnya. Karena malam Lailatul Qadar itu sendiri memiliki berbagai keistimewaan. Banyak sekali keistimewaan yang ada di dalam malam-malam Lailatul Qadar. Di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Ini keistimewaannya. Yang artinya orang yang melaksanakan ibadah pada saat itu yang kemudian bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu sendiri, seandainya kita berucap tasbih itu aja subhanallah, satu kali ucapan itu oleh Allah akan diberikan pahala layaknya kita beribadah 1000 bulan. Satu kali ucapan, mana apalagi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang lain ataupun tasbih kita tidak hanya satu kali kita mengucapkannya, maka kemuliaannya itu dihitung oleh Allah 1000 bulan satu kali ucapan. Ya. Kalaupun kita sholat 2 rakaat, mungkin oleh Allah akan dihitung pahalanya sampai kita melaksanakan 2 rakaat selama 1000 bulan. Ini keistimewaan di antara, makanya dikatakan bahwasanya keistimewaan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan itu. Nah. Kemudian diantaranya juga selain daripada keutamaannya ataupun keistimewaannya lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar itu sendiri memiliki keistimewaan bahwasanya malam itu penuh dengan keberkahan dan ampunan. Nah, malam Lailatul Qadar penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya tahun-tahun yang lewat. Ini keistimewaannya. Oleh karenanya orang yang kebetulan pada saat sekarang ini bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya, beribadah kepada Allah, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah dia akan keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar dalam keadaan yang masih suci, dalam keadaan yang benar-benar masih dalam keadaan yang apa ya, seperti saya mengatakan layaknya ya, bayi yang baru dilahirkan oleh ibarat orang tua, masih putih ya Pak putih, Ustadz, begitu kayaknya. Iya, ini karena memang dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah orang-orang yang sedemikian ini akan memperoleh jaminan surga. Allahumma amin. Cuma kita berharap Pak Seno, ya, mudah-mudahan di tahun ini kalaupun kita itu masih lupa glape bahasa Jawa nggih. Lupa glape itu lagu apa gendeng karya Mbah Narto Sabto itu, lupa glape nggih ya. Karena memang apa ya? Memang bahasa Jawa ini ya alhamdulillah memang banyak sekali bahasanya gitu. Istilahnya banyak sekali. Kadang-kadang kalau kita
orang Inggris saja sampai bingung menyikapi bahasa Jawa ini. Dari padi aja bisa ya, jadi bermacam-macam. Itulah, dari padi aja bisa bermacam-macam. Kalau orang Inggris taunya cuma rice, nasi. Betul. Kalau orang Jawa ketika masih berada di atas pohon namanya padi. Kalau sudah dipetik nanti namanya sudah gabah lagi. Sudah dikupas namanya beras. Dimasak ini tergantung mau masak ya, kalau dimasak terlalu banyak air namanya bubur, kurang banyak jenenge intip. Nah ini gila ya. Ini betul. Kalau yang namanya rice taunya orang Inggris cuma ya satu ya, nasi satu piring. Lek mencelat siji udah lain lagi nih. Ini upo kalau orang Jawa inilah kemuliaan ataupun kekayaan bahasa Jawa ini. Maka bahasa Jawa ini pernah menduduki peringkat tertinggi untuk bahasa di seluruh dunia. Ya, saking banyaknya istilahnya. Hampir juga di seluruh Indonesia di mana tempat ada orang Jawa. Nah, ini yang mungkin kita bisa tahu ya, sampai Pak. Ada istilah di mana ada matahari di situ ada orang Jawa. Nah, betul kemungkinan itu. Sampai kabar-kabar teman-teman ataupun tetangga-tetangga yang mungkin kerja di luar, itu kayaknya yang di luar sana juga masih ada juga orang Jawa. Di wilayah manapun gitu. Ada pendengar kita yang aktif dari Taiwan. Alhamdulillah. Dari Malaysia itu banyak, Pak. Oh iya. Para pejuang-pejuang dolar. Betul. Kemungkinan juga beliau itu yang ada di sana mungkin juga orang-orang Jawa itu Pak. Ya, betul. Orang Jawa. Oke, kita break sebentar Pak Ustaz. Moga-moga. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat rekan baru separuh perjalanan pertemuan kita di program Dai Sore. Ini materinya masih banyak Pak Ustadz. Masih banyak. Kita masuk ke session pertanyaan sekarang apa nanti? Kayaknya nanti aja Bapak. Nanti. Oke, nanti di menit ke 25 ini saya sudah siapkan ada 3 pertanyaan yang temanya tentu saja berhubungan dengan yang pertanyaan dengan tema kita sore hari ini, yakni keistimewaan malam Lailatul Qadar. Oke, yang sudah gabung ada Pak Agus Rahman. Terima kasih, mantap Pak Ustadz, semoga tambah berkah. Salam berjamaah, semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari sekian banyak komentar juga belum ada pertanyaan. Nanti ada session khusus pertanyaan barangkali. Ini kerabat masih mempersiapkan hal yang mau diajukan begitu. Kita kembali ke Pak Ustadz Supriyadi. Dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Monggo Pak. Yang selanjutnya untuk keistimewaan malam Lailatul Qadar yang ketiga mungkin turunnya malaikat membawa kedamaian. Pada malam itu di mana pada surat Al-Qadar ayat yang keempat dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ayat yang keempat kemudian saya sambungkan dengan ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam hari itu para malaikat turun, termasuk malaikat ruh yang sering kita sebut dengan malaikat Jibril, atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, min kulli amrin, untuk mengatur semua urusan. Yang artinya seluruh urusan hamba-hamba Allah yang sedang mengadu kepada Allah pada saat malam tersebut oleh para malaikat akan diurusi. Entah apa yang diadukan. Ada mungkin ya, kita pada malam hari itu mengadukan tentang seberapa banyak dosa kita, keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada saat itu akan diurusi oleh malaikat. Jadi pendamping kita bukan hanya sebatas pendamping orang-orang yang hebat yang ada di sekitar kita, tapi lebih daripada itu para malaikat-malaikat yang langsung mengadukan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada malam hari itu juga merupakan malam yang mustajabah. Seluruh doa-doa, alunan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
ud'uni istajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, insyaallah ya. Mintalah engkau kepadaku, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Terlebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar ini merupakan salah satu malam yang memang sudah dibukakan pintunya oleh Allah sebagai rahmat bagi hamba-hambanya, maka tidak akan ada halangan lagi bagi hamba-hamba yang telah minta kepada Allah, maka akan disambut oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita agar supaya pada malam hari itu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Ini permohonan yang banyak-banyak harus kita alunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat elegan dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, juga kepada Bapak Seno yang saat sekarang ini sedang berada di studio. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia itu di antara beberapa keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya yang akan perlu kita tanyakan terus, malam Lailatul Qadar itu akan terjadi kapan, kan ngeten nggih? Kapan sih terjadi malam Lailatul Qadar itu sendiri? Nah, maka Rasulullah SAW telah menyarankan, telah memberikan ajaran kepada kita melalui hadisnya, ya. Di mana hadis tersebut saya bacakan artinya saja, teman saya sampaikan artinya saja. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Nah ini, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir di malam Ramadan. Ini saran Rasulullah SAW. Oleh karenanya juga ada disampaikan oleh beliau Imam Al-Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, terutama sekali di malam-malam yang ganjil, yaitu malam 21, malam 23, kemudian malam 25, 27, dan di malam 29 kalau puasa Ramadan itu sampai 30 hari. Nah inilah yang akan terjadi, yang akan bisa kita laksanakan ibadah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Namun mohon maaf Bapak Seno, ini bukan berarti kemudian nanti di malam-malam yang ganep ini ya, waktu-waktu istirahat, bukan berarti begitu ini. Ya, tetap harus ya, karena genap ganjil kita tetap ya, jadi kita tidak mengenal istilah genap ganjil ini. Karena wilayah kita bukan wilayah Jakarta Pusat loh ya, kita wilayah wilayah Tulang Bawang Barat, jadi nggak kenal dengan istilah genap ganjil. Kalaupun malam-malam yang masih ganep ya tetap kita, karena tidak tahu apakah benar ini malam yang ganjil menurut hitungan Allah atau malam ini adalah malam yang ganep menurut hitungan Allah. Ya terbalang tentu 10 hari yang terakhir itu bisa kita memanfaatkan sebisa mungkin untuk melaksanakan, untuk menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar ini. Oke Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf nih, kapenggal sawetawis. Ramadan bersama jaringan radio Mas Meganet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Ini pertanyaan dari Mas Iwan DJ tadi yang ada di Bogor, Jawa Tengah, Jawa Barat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa yang disarankan untuk dilakukan umat muslim pada malam Lailatul Qadar? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih Mas Iwan yang ada di Bogor. Bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu sudah barang tentu kita untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu sendiri, bahkan dalam rangka kita mencari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, pada malam itu tentunya kita paling tidak harus melaksanakan ibadah-ibadah, terutama sekali dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya kita melaksanakan sholat sunnah. Karena ini bulan suci Ramadan, ya sudah barang tentu kita awali dengan sholat taraweh. Karena sholat taraweh itu tersendiri termasuk qiyamul lail. Selain mungkin sholat-sholat sunnah yang lain, atau bahkan karena di malam-malam Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar itu ada sholat sunnah Lailatul Qadar. Ada sholat sunnah Lailatul Qadar, ya, yang kita laksanakan 2 rakaat, yang kemudian mungkin bisa disambung dengan sholat-sholat yang lain. Selain sholat taraweh, tentunya kita mengambil waktu-waktu yang mustajabah itu seperti malam yang terakhir, yang kemudian kita sambung dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita sudah banyak mempelajari kitabnya ataupun membaca kitabnya, setelah pelaksanaan sholat tarawih kita tadarus Al-Quran, ataupun malam kita sambung dengan tadarus Al-Quran juga boleh. Insya Allah manakala kita melaksanakan itu semuanya, ketika kita malam itu pas benar-benar bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah seluruh amal ibadah yang kita laksanakan akan dihitung 10 kali 1000 kali ataupun 1000 bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kiranya begitu jawaban Mas Ridwan, ya. Oke, Mas Ivan yang ada di Bogor, Jawa Barat. Bagaimana, sudah bisa terima? Langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak. Monggo. Ini mengapa ya malam Lailatul Qadar ini tidak terjadi pada awal Ramadan atau 10 hari pertama? Saat manusia itu masih giat-giatnya atau mempeng-mempengnya beribadah, Pak. Kenapa justru di malam 10 hari terakhir di bulan puasa begitu? Monggo Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Kenapa sih kok Lailatul Qadar itu tidak jatuh di awal Ramadan, 10 hari yang awal gitu, kok di akhir? Nah, ini sangat-sangat menarik sekali karena memang begini. Kalau di malam 10 yang pertama itu sering disampaikan oleh para dai-daiyah ataupun para ustadz-ustadzah bahwa malam 10 hari yang pertama itu merupakan hari rahmah, hari kasih sayang. Kasih sayang Allah diturunkan kepada kita sehingganya semuanya orang, baik yang sibuk ataupun yang tidak sibuk pada saat itu, sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Setidak-tidaknya itu juga banyak juga melaksanakan ibadah sholat tarawih selain ibadah sunnah yang lainnya. Lailatul Qadar diletakkan di akhir Ramadan ini karena memang di akhir Ramadan inilah merupakan ujian buat kita sekalian. Kan di akhir Ramadan ini 10 hari yang pertama hari rahmah, 10 hari yang kedua hari maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah hari Aidku Minanar, dibarengi dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kenyataannya, mohon maaf ini kalau saya ucapan saya nanti sampai menyinggung sahabat-sahabat elegan ataupun keluarga besar di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kenyataannya kita itu masih banyak noda dan dosa barangkali. Ketika sudah di akhir-akhir Ramadan seperti ini, mau berangkat tarawih itu udah males, Pak Seno. Iya, kenyataan ini. Masjid, musola, dimanapun tempat berada, ini kalau sudah di akhir-akhir Ramadan ini ternyata jamaahnya sudah semakin maju. Paling satu baris. Ya, tidak semakin mundur, semakin maju. Iya. Terus terang saja di tempat saya juga demikian. Inilah kenyataannya, kita itu benar-benar bahwasanya untuk bisa menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah di bulan suci Ramadan, dari hari Roma, hari maghfirah, hari Aidku Minanar, ternyata kita belum kuat keimanan kita untuk menerima itu. Ya. Makanya letak Lailatul Qadar diletakkan di paling belakang ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah yang telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, di mana Allah telah menurunkan Lailatul Qadar. Inilah alasannya barangkali Lailatul Qadar terletakkan di 10 hari yang terakhir, karena memang manusia sudah mulai sibuk dengan urusan dunianya kembali. Apalagi makin dekat Lebaran disebutkan dengan untuk ibu-ibu ini terutama perkuaian. Nah, betul. Ibu disibukkan dengan persiapan apa yang mau dihidangkan di hari Lebaran nanti. Kalaupun kita yang mau mudik, kita sibuk dengan mudiknya. Nah, inilah artinya kita sudah kembali lagi kepada urusan duniawi, tidak kembali kepada urusan ukhrawinya. Maka Allah meletakkan inilah sebagai ujian buat kita, bagaimana bisa khusyuk kita mengikutinya. Kiranya itu masih ada lagi Bapak Sena untuk itu. Oke, waktunya juga ini masih 10 menit Pak. 45-50. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapa ini yang pantas
mendapatkan atau menemui malam Lailatul Qadar ini, Pak. Nggih, malam Lailatul Qadar kembali. Jadi kalaupun tadi telah pada pertanyaan pertama juga sudah ditanyakan tentang apa sih yang baik dilakukan di malam Lailatul Qadar. Nah, ini siapa sih yang pantas? Nah, yang sudah barang tentu kita akan kembali orang-orang yang telah pantas untuk menerima Lailatul Qadar itu sendiri adalah orang-orang yang memang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari awal Ramadan sampai malam-malam itu puasanya juga khusyuk, pelaksanaan sholat sunnahnya juga khusyuk. Nah, kemudian tadarus Al-Qur'annya juga khusyuk, zikirnya juga khusyuk. Nah, itu adalah orang-orang yang akan ataupun mungkin siap untuk menerima Lailatul Qadar. Karena memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana oleh Allah disediakan oleh Allah buat umatnya, buat hambanya untuk mengejar hasil sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Maka orang-orang yang akan memperoleh keistimewaan atau malam keistimewaan yaitu malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang benar-benar khusyuk walaupun mungkin hanya di bulan suci Ramadan ini. Baik sholat sunnahnya, baca tadarusnya ataupun berzikirnya, kemudian bersedekahnya. Ini kan merupakan amalan-amalan yang baik kita lakukan untuk menyambut ataupun untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun iktikafnya kita laksanakan. Ini insya Allah orang-orang yang sedemikian itu akan memperoleh Lailatul Qadar itu insya Allah. Nah. Terus ini pertanyaan terakhir, Pak, mengingat waktu. Apa ini tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, Pak? Dan tanda-tandanya mesti ada ini. Iya, Seperti orang jatuh cinta itu kan ada tanda-tandanya. Iya, betul. Tak ubahnya juga dengan malam Lailatul Qadar ini ya sudah barang tentu karena memang orang-orang yang melaksanakan atau menyambut Lailatul Qadar ini banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang telah dilaksanakan, sudah barang tentu orang ini akan tertata baik secara lahiriah maupun batiniah. Orang ini akan tertata sehingganya di antara tanda-tanda orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu sendiri yang ya saya katakan yang pertama mungkin adalah bertambahnya kebaikan. Kebaikannya semakin bertambah-tambah, tidak hanya kepada keluarganya juga kepada orang lain. Mungkin tangannya yang biasanya tergenggam sekarang bisa terbuka. Mungkin ini kebaikannya semakin bertambah-tambah. Kemudian juga yang kedua mungkin merasakan ketenangan, karena dimana memang menjadi janji Allah, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah akan tentram hatinya. Orang-orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar ini layaknya orang-orang yang merasa dekat kepada Allah, yang senantiasa ingat kepada Allah. Sudah barang tentu dia akan merasakan ketentraman, ketenangan dalam kehidupan. Walaupun hiruk pikuk kehidupan yang mungkin bisa kita rasakan yang seperti ini ya, layaknya apa ya Pak Sino, kalau bahasa Jawa mungkin layaknya beras yang diinteri nggih, muter enggak karu-karuan ngoten. Ini kalau layaknya bahasa Jawa mungkin itu. Tapi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini insya Allah akan merasakan ketenangan baik secara lahiriah maupun batiniah. Kemudian lagi ada tandanya itu bertambahnya ketakwaan kepada Allah. Ini sudah barang tentu ya, akan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin orang ini juga akan berubah lebih baik. Ini diantara tanda-tanda orang-orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar itu Pak Sino. Mudah-mudahan itu, karena ya memang Lailatul Qadar itu sendiri bisa, kalaupun kita bisa menandai apakah malam hari ini merupakan malam Lailatul Qadar ataupun belum. Nah, insya Allah itu ada tanda-tanda bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sendiri ada tanda-tandanya. Di antaranya pada malam hari itu udara dan suasana malam sangat tenang. Kalaupun biasanya kita hari-hari yang telah lalu ada gerimis, ada angin atau bahkan hujan nggih. Hujan gluduk. Nah, nggih, ada yang gluduk juga. Nah, itu pada malam hari itu insya Allah udara dan suasana malam sangat tenang gitu. Kemudian tidak terlalu panas, keadaannya juga tidak terlalu dingin. Jadi mungkin di badan terasa enak, hangat nggih, mungkin hangat. Kemudian nggih, matahari pagi pada saat itu bersinar tapi tidak terlalu menyilaukan. Nah, ini tanda-tanda bahwasanya malam hari itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian
hati terasa lebih tenang dan khusyuk saat kita beribadah kepada Allah. Nah, oleh karenanya pada saat-saat kita merasakan itu, minimalnya pada malam harinya kita merasakan udara yang tenang, kemudian tidak terlalu panas, kemudian hati kita kok merasa kok malam hari ini saya pengen terus mendekatkan diri kepada Allah, kemungkinan itulah malam-malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya sebisa mungkin kita tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut sehingga kita benar-benar bisa menyambut malam Lailatul Qadar dengan baik. Ini harapan kita, Bapak Sino. Iya, betul. Oke, Pak Ustadz, itu masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan, kalaupun masih ada yang mau ditambahkan juga nanti sekalian ke kesimpulan atau rangkuman dari tema, yakni keistimewaan malam Lailatul Qadar. Waktunya 5 menit, Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Sino, Bapak. Ya, jadi malam keistimewaan malam Lailatul Qadar ini di mana kita oleh Allah telah disediakan suatu malam yang penuh dengan keistimewaan dan kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Ini disediakan buat kita dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita sekalian, baik keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun keluarga besar daripada Radio Elegan di 95,7 FM Pulung Kencana, dan saudara-saudara sekalian yang sempat mendengarkan pada tausiah sore hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingganya ketika kita beribadah kepada Allah benar-benar kita mendapatkan segala ampunan oleh dan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Elegan yang dimanapun berada, kiranya sekian dan demikian apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dan faedah. Ditambah sedikit bisa, Pak? Ini masih ada waktu 4 menit. Oh, ngerti. Masih ada waktu 4 menit. Okay. Mungkin yang saya tambahkan, mudah-mudahan pesan-pesan atau tausiah ini bisa kita ambil manfaat oleh, terutama sekali bagi diri pribadi saya, juga keluarga saya yang ada di KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang khusus, kemudian lebih luasnya di Kementerian Agama. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, dan buat kita mudah-mudahan sekali lagi di hari yang penuh keberkahan ini kita bisa menyambut keberkahan Ramadan di tahun ini, sehingganya Allah mau menambahkan umur buat kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, kiranya itu saja Bapak Sino dari saya, dan manakala dari awal sampai akhir kegiatan ini saya banyak menyampaikan kesalahan, terutama sekali yang mungkin saya sampaikan dengan penuh dengan senda gurau. Ini memang ya saya sengaja biar suasananya tidak terlalu tidak tegang ya. Di sore hari yang seperti ini memang gimana ya, kita sudah persiapan untuk berbuka nanti, banyak yang rasanya jadi angan-angan untuk merasakan apa yang sudah dipersiapkan di meja itu jangan terlalu tegang ya, kita bikin guyonan gitu Pak Senang. Ya, walaupun kadang kita masih siang koyo-yo Pak ya. Ya. Begitu azan maghrib kita baru minum setengah gelas, betul. Itu sudah merasakan kenyang yang luar biasa. Ngopi dulu lah, mungkin yang lainnya sudah lupa gitu Pak Senang. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang seluput ini bisa diambil manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri bila taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathul qarib, babasilil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sahabat Elegan, baru saja sebuah tema yang cukup bisa mendatangkan ilmu untuk kita, yakni keistimewaan malam Lailatul Qadar yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Supriyadi SPD dari Penjuru Agama Islam Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Juga selamat sore untuk Mbak Miftah, Mas Ali Pak Lukman Hakim, Syah Waji, Mas Ahmad Dawam, Mas Aju Putra, Mbak Lena,
Vinanya Mbak Indah Desta Blipis Putih yang ada di Punggur Lampung Tengah, juga Mas Iwan Diji yang ada di Bogor Catoh, Mas Betran Sukarambe, Mbak Elia Yanti Gotong Royong, Mama Panji, Mas Samsudi Dayah Kediri, Mas Ahmad Dimyati, juga Mas Oyari, Pak Ahmad Saudin yang sudah berpartisipasi di program Dai Sore. Akhirnya saya elegan permisi di program acara ini. Insya Allah besok sore kita bisa bertemu kembali di program yang sama, yakni Dai Spesial Ramadan dari pukul 17 sampai dengan pukul 18 kurang sedikit. Mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.